Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu, Bu Indah Permatasari. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat. Kita lanjut ya. Di sini ada proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Minggu lalu kita udah belajar tentang Portugis, Spanyol, sekarang Belanda, Inggris. Ini bendera ini udah Ibu jelasin, kita lanjut. Kita masuk penjajahan Belanda dan Inggris di Indonesia. Next. A. Belanda. Belanda, sama-sama kita ketahui bahwa dia adalah salah satu negara yang berada di benua Eropa. Belanda masuk ke negara kita, latar belakangnya yang pertama, orang Belanda ini terkenal dengan distributor handal rempah-rempah. Kita lihat di sini, distributor handal rempah-rempah. Namun, setelah Belanda diambil, namun setelah Portugis bersatu dengan Spanyol, Belanda dilarang untuk mengambil rempah-rempah, sehingga Belanda mengalami kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Berikutnya, adanya petunjuk jalan ke Indonesia dari Jan Huygens van Linschoten. Ini dia fotonya. Mantan pelaut Belanda yang bekerja pada Portugis dan pernah ke Indonesia. Kita next. Berikutnya adalah proses kedatangan Belanda ke Indonesia dan berdirinya VOC. Ini merupakan gambar dari si Cornelis de Houtman. Kita lanjutin, ini adalah gambar dari Jacob van Eyck. Ini ilustrasi gambar kapal Belanda. Proses kedatangan Belanda ke Indonesia, yang pertama itu tahun 1595, Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Ini orangnya. Belanda menempuh rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Banten. Jadi Belanda sampai ke Selat Sunda, Banten. 1596 mendarat di Pelabuhan Banten. Kedatangan ditolak oleh rakyat Banten karena dia ini Cornelis de Houtman bersikap sangat kasar dan sombong. Akhirnya diusir oleh penduduk asli Banten. 1598, 2 tahun setelah itu, pelayaran baru Belanda dipimpin oleh Jacob van Eyck, ini orangnya, dan Van Veerik dengan 8 buah kapal tiba di Banten. Saat itu, kedatangan mereka diterima oleh rakyat Banten. Kenapa? Karena Banten dan waktu itu dengan Portugis, hubungan perdagangannya memburuk. Sehingga kedatangan Belanda waktu itu diterima dengan baik oleh rakyat Banten. Mungkin rakyat Banten waktu itu hanya berpikir mungkin dapat bantuan dari pendatang baru ini Belanda. Tahun 1602 terjadi persaingan tidak sehat antara pedagang Belanda. Akhirnya, Belanda mendirikan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Kemarin ada yang bertanya, pendiri VOC itu siapa sebenarnya, Bu? Yang dijelasin oleh PPT yang sebelumnya itu benar, namun yang sampai ke negara kita dan yang menjelaskan sampaikan paham VOC-nya itu oleh ini dia, kita lihatin. Ini tahun 1618 ini sampai 1619. Kita lihat ini tahunnya mundur. Nah, ini dia. Gubernur pertama VOC itu adalah Peter Both. Ini orangnya. Nah, Peter Both adalah orang pertama atau gubernur pertama VOC di wilayah Hindia Timur atau kita kenal zaman dulu itu namanya Hindia Belanda. VOC membuka kantor pertamanya di Banten yang dikepalai oleh Francois Witter. Ini orangnya. Francois Witter ini orangnya. 1605 sampai 1610, VOC mampu menaklukkan Maluku di bawah Portugis. VOC mendirikan kantor dagang di Ambon. Kita lanjut, Perang VOC Banten di Jayakarta. Akhirnya tahun 1619, Jayakarta berubah nama menjadi Batavia. Jayakarta, Batavia. Dan sekarang namanya adalah Jakarta. Lanjut, ini pulaunya.
Ini berikutnya pulaunya si Banda. Pulau Banda tahun 1620, VOC mengusir dan membantai penduduk Banda. Kenapa terjadi pembantaian di daerah Banda ini? Karena penduduk Banda diam-diam menjual hasil rempah-rempah kepada selain VOC. Akhirnya mereka yang namanya Belanda merasa dikhianatin, akhirnya terjadilah pembantaian di wilayah Banda. Selanjutnya 1660. Mohon maaf, 1640 berhasil merebut Malaka dari Portugis. Lanjut 1660, VOC menyerang Goa dan menghancurkan kapal-kapal Portugis. VOC berhasil melakukan Goa dan monopoli perdagangan rempah di Makassar. Makassar itu terletak di Sulawesi bagian selatan. Kita next. Ini adalah tujuan dibentuknya VOC. Sebenarnya VOC ini dibentuk salah satunya untuk melawan EIC, East Indies Company miliknya Inggris. Namun VOC ini tujuan utamanya untuk menghindari persaingan tidak sehat di antara sesama pedagang Belanda dan untuk keuntungan yang maksimal. Berikutnya, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan baik dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya maupun dengan bangsa-bangsa Asia. Selanjutnya, membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol. Ini ilustrasi gambarnya, kapal Belanda, dan ini VOC, lambangnya. Ini ilustrasi penaklukan wilayah oleh VOC. Kita lanjutin. Oh ya, di sini dijelasin ya, VOC dengan pemerintah Hindia Belanda itu beda. VOC itu adalah bisa dikatakan sebuah kongsi dagang Belanda yang dibentuk oleh Belanda. Tujuannya cuma untuk berdagang. Sedangkan Hindia Belanda itu adalah negara jajahan yang dijajah oleh Belanda. Next. Ini dia. Ada mengatakan, oh ternyata VOC itu didirikan bukan di Indonesia aja ya Bu. Tidak. VOC itu adalah kongsi dagang yang digunakan atau dibentuk oleh pemerintah Belanda untuk mempersatukan semua pedagang Belanda. Ini dia hak-hak istimewa VOC. Hak-hak istimewa VOC, satu itu memonopoli perdagangan dan mendirikan benteng. Dua, mencetak dan mengedarkan uang. Mencetak dan mengedarkan uang, mohon maaf ini ada dua. Mengadakan perjanjian dengan raja-raja, mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat, memiliki tentara untuk mempertahankan diri dan menyatakan perang dan damai. Itulah hak-hak istimewa VOC. Kalau kita lihat ini seenaknya. Kita lanjut. Kebijakan-kebijakan pemerintah VOC. Ini adalah ilustrasi gambar dari perahu kora-kora. Perahu kora-kora mungkin pernah kalian datang ke Ancol, mungkin kalian udah pernah naik kapal ini. Ini ada sejarahnya di negara kita. VOC itu kebijakan pertama adalah Verplice la Ferranti, penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang ditetapkan oleh VOC. Jadi mereka harus menyerahkan hasil bumi, mereka harus jual hasil bumi, namun harganya ditetapkan oleh VOC ini. Yang kedua, kontingenten. Kewajiban rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi. Setelah mereka menyerahkan hasil bumi dengan harga yang ditetapkan VOC, mereka harus membayar pajak berupa hasil bumi juga. Ekstirpasi. Itu adalah hak VOC untuk menebang pohon rempah agar harga rempah tetap mahal di pasaran Eropa atau pasaran dunia. Hongi Tochten atau pelayaran Hongi dengan perahu kora-kora untuk mengawasi pelaksanaan monopoli. Ibu jelasin, bahasa Belanda dan bahasa Inggris itu beda. Bahasa Inggris apa yang ditulis beda yang dibaca. Beda dengan Belanda. Apa yang ditulis itu yang dibaca. Itu adalah tulisan dari Belanda. Kita lanjutin. Beberapa gubernur jenderal VOC yang dianggap berhasil dalam mengembangkan usaha dagang dan kolonisasi VOC di Nusantara. Yang pertama, Jan Pieter Zoon Coen. Bisa kalian ingat dengan J.P. Coen. J.P. Coen ini adalah yang paling terkenal dan paling lama. Yang harus kalian ingat cukup ini aja. Jan Pieter Zoon Coen. Dia dikenal sebagai peletak dasar imperialisme Belanda di Nusantara. Seenaknya aja dia ingin membawa dan memindahkan orang-orang Belanda tinggal di Indonesia. Antonio van Diemen, John Massacre, Cornelis Spelman. Ini nggak usah dijelasin juga, yang penting ini aja, Jan Pieter Zoon Coen. Ini lambang VOC, ini mata uangnya. Berikutnya kemunduran VOC 31 Desember 1799.
VOC hancur. Ini ilustrasi gambar VOC yang diterjang oleh ombak, bahwa VOC itu telah siap untuk hancur. Ingat, yang pertama, sebab-sebab hancurnya VOC adalah korupsi. Kalau Indonesia korupsi, siap-siap juga dengan kata hancur. Banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC, anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat makin luasnya wilayah kekuasaan VOC, biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat terlalu besar, nanti VOC akan melawan berbagai macam perlawanan di berbagai daerah, itu nanti materi berikutnya. Persaingan dengan kongsi dagang negara lain, contohnya IEC, milik Inggris, hutang VOC yang sangat besar. Terus berikutnya, berkembangnya paham liberalisme, sehingga monopoli perdagangan diterapkan VOC tidak sesuai. Pendudukan Prancis terhadap negara Belanda pada tahun 1795. Ingat, Belanda pernah dijajah oleh Perancis di bawah pemerintahan Napoleon Bonaparte. Kita lanjut. Berikutnya adalah pengaruh revolusi Prancis terhadap pembubaran VOC. Itu terjadi nih yang Ibu jelasin tadi. Napoleon Bonaparte mendirikan Republik Batav. Batav itu pemerintah boneka di bawah Napoleon. Berikutnya Raja Willem V. Nah, Raja Willem V ini mengeluarkan surat Q yang memerintahkan daerah jajahan Belanda diserahkan ke Inggris agar tidak jatuh ke tangan Prancis. Makanya Inggris masuk ke negara kita. Apa itu isi surat Q? Boleh kalian cari sendiri atau kalian tambahkan di catatannya. Next, berikutnya. 1800 VOC resmi bubar. Nih ilustrasi gambarnya. Republik Batav resmi membubarkan VOC karena korupsi dan monopoli perdagangan, bertentangan dengan semangat liberalisme revolusi Prancis. 1808-1811, pemerintah Republik Batav mengangkat Herman Willem Daendels sebagai gubernur Hindia Belanda pertama. Jangan sampai kebalik-balik. Van den Bosch, Herman Willem Daendels, dan nama-nama yang lain-lainnya jangan sampai terbalik-terbalik ya. Kita lanjutin. Kebijakan Herman Willem Daendels. Daendels terkenal dengan kerja rodinya. Dialah yang menciptakan kerja rodi, Willem Daendels. Memberlakukan kerja rodi dan mengembangkan perbudakan, itu kerjaan orang ini. Mengadakan Prenjaarstelsel atau tanam paksa kopi di Priangan. Kalau ada yang berasal dari Priangan, mungkin masih punya atau masih melihat kebun kopi di Priangan. Membuat jalan anyar Panarukan yang kita kenal sekarang itu Jalan Pantura. Pantura itu sepanjang pulau utara Pulau Jawa. Itu dibuat oleh ini. Nah, pembuatan anyar Panarukan ini yang membuat Pangeran Diponegoro melaksanakan atau melawan Belanda. Anyar Panarukan. Lanjut. Membagi Jawa menjadi 9 daerah. Ini di LKS ada ini. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah. Penyederhanaan upacara adat di Keraton Jawa. Sama kita ketahui, mohon maaf orang-orang Jawa atau Jawa Tengah. Keraton Jawa, kalau udah melaksanakan upacara adat itu sangat megah. Namun pada masa Herman Willem Daendels, upacara adat disederhanakan. Membuat peradilan keliling dan membagi 3 jenis peradilan, yaitu peradilan untuk Eropa, pribumi, dan timur asing. Ini ada kaitan eratnya dengan pendidikan di negara kita nanti. Ada tingkat Eropa, ada pribumi, ada timur asing. Next. Akhir Herman Willem Daendels. Kenapa dikatakan akhir? Karena wilayah Indonesia akan dikuasai oleh Inggris. 1811 terjadi pertempuran antara Belanda dan Inggris di Jawa Tengah. Pasukan Belanda terdesak di Tuntang. Belanda menyerah dengan menandatangani kapitulasi Tuntang. 1811, isi kapitulasi Tuntang. 1. Jawa dan Madura menjadi milik Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintah Inggris. Kapitulasi Tuntang. Isinya penyerahan wilayah Jawa, Madura menjadi milik Inggris. Next. Kita lanjutin berikutnya. Inggris berkuasa di Jawa dari tahun 1811 sampai 1816. 5 tahun lamanya Inggris menguasai Indonesia. Walaupun 5 tahun, Indonesia mengalami kemajuan. Mohon maaf, zaman dulu bukan Indonesia, tapi Nusantara. Thomas Stanford Raffles. Dia terkenal dengan penemuannya bunga bangkai Rafflesia arnoldi di Bengkulu. Inggris mengangkat Thomas Stanford Raffles sebagai gubernur di Jawa. Kebijakan yang pertama nih, hebatnya dia, menghapus kerja rodi.
mengganti corak pemerintahan pribumi menjadi pemerintahan bercorak barat, dengan tujuan menghapus feodalisme dan sistem tanah jabatan. Feodalisme ini adalah pemerintahan yang bersifat kerajaan, feodal. Nah, ini jabatan. Yang awalnya pemerintahan pribumi ini secara turun-temurun, namun itu dihapus. Feodal itu sama dengan kerajaan. Penghapusan kepemilikan tanah atas nama pribadi diubah menjadi landrent. Kalau kalian sekarang kenal dengan sistem kontrak rumah, kontrak tanah, kontrak ruko, itu sistem landrent yang dikenalkan oleh ini, Thomas Stamford Raffles. Membagi Jawa atas 16 karesidenan. Kalau zamannya si Daendels itu hanya 9. Kalau di Thomas ini 16 karesidenan atau wilayah. Kita lanjut. Ini ilustrasi gambar bunga Rafflesia arnoldi yang ditemukan oleh Raffles. Kita lanjut ya, kekuasaan Inggris di Jawa lanjutan. Sistem sewa tanah mengalami kegagalan karena kuatnya feodal dan rakyat belum mengenal uang. Memang zaman dulu kita udah mengenal namanya sistem tukar-menukar. Mungkin mengenal uang udah, tapi tidak mengenal uang orang Belanda ataupun Inggris. Lanjut, Raffles menjalankan politik pembatasan kekuasaan bupati. Akhirnya dia bisa menghapus Kesultanan Banten. Raffles mengganti kedudukan Sultan Hamengkubuwono II dengan Hamengkubuwono III. Hamengkubuwono II diasingkan ke Padang, Inggris juga menguasai Palembang dan Belitung. Belitung itu wilayah Sumatera bagian selatan. Dilanjutkan dengan 1814, Raffles diganti oleh John Vendale. Selama 5 tahun nih, tadi Inggris berkuasa ini, John Vendale mengganti serta terjadinya konvensi London, yang mana Maluku harus diserahkan Inggris kepada Belanda. 1815 Perang Napoleon berakhir sesuai dengan konvensi Wina. Kalian boleh cari apa itu konvensi Wina. Inggris harus menyerahkan Pulau Jawa ke Belanda. Makanya Pulau Jawa kembali ke tangan Belanda pada tahun 1816. 1824 Inggris menyerahkan Bengkulu kepada Belanda dalam Traktat London. Nih. Walaupun cuma 5 tahun Inggris di negara kita, dia mampu mengubah sistem kolonialisme Belanda. Next, kita lihat pemerintah komisaris jenderal. Ini selama 1816 sampai 1830. 1819 sampai 1826, itu Gubernur Jenderal Van der Capellen berkuasa. Kebijakannya melanjutkan sistem sewa tanah Raffles. Pada masa ini, Belanda menghadapi perlawanan Patimura, Pangeran Diponegoro, serta kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol di Padang, Sumatera Barat. Ini akan kita bahas nih nanti, perlawanan Patimura, Pangeran Diponegoro, kaum Padri yang ada di Padang. Ini akan kita bahas nanti di materi berikutnya. Next, 1826 sampai 1830 Gubernur Dubus Gisignes berkuasa. Lanjut. Penjajahan pemerintah Hindia Belanda dan tanam paksa. Pemerintah Hindia Belanda dan tanam paksa ini 1830 sampai 1870, lumayan lama itu, Belanda mengalami defisit diakibatkan perang Diponegoro, perang kemerdekaan Belgia dan perang Padri. Karena kenapa dia sampai defisit? Perang Diponegoro dan perang Padri ini tahunnya sama. Dia harus menghadapi yang namanya perang Diponegoro dan juga perang Padri. Akhirnya dia tuh mengalami defisit akibat perang ini. Seandainya, bukannya kita berandai-andai, Pulau Jawa dan Pulau Sumatera pada masa itu bersatu, mungkin kita udah merdeka tahun ini. Namun, karena kita tidak ada namanya pemersatu, akhirnya kita bisa dikalahkan oleh Belanda. Belanda mengeluarkan ketentuan tanam paksa, ini dia. Setelah mengalami defisit, dia mengeluarkan tanam paksa, Kulturstelsel. Dan yang mengeluarkan sistem tanam paksa adalah ini. Ingat ya, Van den Bosch. Van den Bosch adalah orang yang menerapkan tanam paksa. Kita next. Ketentuan tanam paksa. Ini ilustrasi. Kita bisa lihat di sini bagaimana nasibnya negara kita zaman dulu, masyarakatnya. Kita lihat Kulturstelsel Van den Bosch. 1/5 tanah rakyat ditanami tanaman ekspor. Jumlah jam kerja penanaman
tanaman ekspor tidak boleh melebihi jam kerja tanaman padi. Padi itu sama 3 bulan ya. Kegagalan panen tanaman ekspor ditanggung pemerintah jika terjadi bencana alam atau hama. Tanah untuk tanaman ekspor bebas pajak. Nilai lebih keuntungan tanam di ekspor diberikan kepada petani. Pengawas tanam paksa dilakukan pejabat pribumi. Ya, seperti kalau kita lihat ini ya, pejabat pribumi itu seperti kerajaan-kerajaan lah yang sudah dibubarkan oleh Belanda, namun sisa-sisanya itu dijadikan pejabat. Nah, sayangnya zaman dahulu banyak sekali orang-orang yang gila harta atau gila jabatan, rela kerjasama dengan Belanda untuk menjajah negaranya sendiri. Kalau ingin bertanya, nanti bertanya ya. Boleh bertanya di komen atau langsung WA. Kita lanjut. Akibat tanam paksa. Akibat tanam paksa itu ada positif dan negatifnya. Positif, rakyat mulai mengenal tanaman ekspor seperti kopi, teh, tembakau, kina, dan nila. Namun, negatifnya kelaparan di mana-mana. Belanda mengalami surplus, ini enaknya dia, mendapat untung besar dari tanam paksa. Ingat, 2 negara Belanda yang berhasil mereka bangun dengan cara mendam laut, yaitu Amsterdam dan Rotterdam. Itu hasil dari menjajah negara kita dan berhasil mendam laut menjadi sebuah negara. 2 negara malahan. Itu hasil dari menjajah negara kita. Rakyat semakin menderita. Pada tahun 1863, tanam paksa cengkeh dan pala diakhiri, tanam paksa teh, kayu manis, dan nila diakhiri. Ini kenapa diakhiri? Kalian boleh tanya nanti. Kita lanjut. Politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka itu dikeluarkan oleh ini. Frans van de Putte, ini orangnya. Itu kenapa kemenangan kaum liberal membuat tanam paksa dihapus dan Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria atau Agrarische Wet 1870. Isinya, Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah, Gubernur Jenderal dapat menyewa tanah, Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah yang dibuka oleh rakyat. Ingat, negara kita itu hutan yang dibuka oleh rakyat, makanya bisa untuk menanam hasil kebun. 1900 kebijakan ekonomi liberal dihapuskan karena kemerosotan kesejahteraan penduduk dan krisis perkebunan akibat dari tanam paksa sebelumnya. Kita lihat berikutnya adalah politik etis. Ini dikemukakan oleh Van Deventer 1900 sampai 1914. Politik etis kita kenal juga dengan politik balas budi akibat dari tanam paksa. Munculnya politik etis dilatar belakangi oleh ini. Ekonomi liberal tidak mengubah nasib rakyat. Tanam paksa memberi keuntungan besar bagi Belanda, sebaliknya menimbulkan penderitaan rakyat. Kita lanjutin. Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat. Rakyat kehilangan tanah sebagai hak milik utamanya, adanya kritik terhadap praktik kolonial liberal, yang mana tentang sistem tanam paksa tadi. Sebenarnya politik etis ini, tujuan utamanya kan untuk mengubah nasib negara terjajah, tapi nyatanya tidak sama sekali. Politik etis sama aja lanjutan dari ini, lanjutan dari tanam paksa lah. Tapi mereka ubah begitu sedikit. Ini adalah berikutnya tokoh-tokoh yang melancarkan kritik politik etis. Trias Politika nih yang mengeluarkan. Van Kol melancarkan kritik di Indonesia sebagai politik drainage atau penghisapan. Berarti menghisap semua sumber daya alam. Van Deventer yang mengeluarkan irigasi, emigrasi, edukasi. Irigasi artinya pengairan sawah-sawah atau perkebunan-perkebunan Belanda. Emigrasi, edukasi. Emigrasi ini perpindahan penduduk, sama aja perpindahan penduduk. Dipindahkan suatu penduduk ke daerah lain untuk bekerja di perkebunan Belanda. Makanya nggak aneh di seluruh wilayah Indonesia, mohon maaf ya orang Jawa, ada di Sumatera, ada di Irian Jaya, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, itu akibat dari emigrasi juga. Tambah lagi transmigrasi pada masa pemerintahan presiden yang kedua. Edukasi nih, edukasi. Pada masa edukasi, maaf lagi, emigrasi juga ditambah. Adanya penduduk dari Pulau Jawa yang dikirim ke Amerika bagian selatan, yaitu di Suriname. Berikutnya edukasi. Edukasi inilah yang bermanfaat bagi negara kita. Dari edukasi ini lahirlah yang namanya
kaum-kaum terpelajar. Nah, berikutnya, De Waal. Sejak tahun 1884, Indonesia berhak mendapatkan 528 G. G ini adalah gulden. Ada yang bertanya kemarin, G itu apa, Bu? G itu adalah gulden, mata uang Belanda. 528 gulden. Kali aja 1 gulden berapa rupiah? Berikutnya, Broskov dan Baron van Hovel. Selama 1 abad lebih, Belanda telah mengeruk keuntungan dari rakyat Indonesia dan tidak mengembalikannya. Meminta perbaikan nasib rakyat Indonesia dari sidang parlemen. Lanjut. Kegagalan politik etis. Politik etis gagal salah satu akibat dari timbulnya kaum terpelajar. Pergerakan nasional, nanti kita akan kenal dengan Budi Utomo, tambah lagi SI atau Syarikat Islam, SDI, Syarikat Dagang Islam, Indonesia Party, PNI, dan lain-lainnya. Timbulnya Perang Dunia Pertama. Nih, Perang Dunia Pertama nih mengguncang negara Eropa. Pemberontakan petani terjadi di Jambi, Cimareme, dan Toli-Toli. Usaha Belanda gagal. Banyaknya kegagalan Belanda ini. Kita lanjut. Ini sumber-sumbernya. Ibu ngambil sumber gambar dari Google supaya ibu nggak dibilang melanggar hak cipta. Ini sengaja dibikin sumber. Nanti kalian akan bikin sebuah PPT juga, ingat harus ada sumbernya. Berikut ada sumber ini ada buku siswa, buku guru, LKS siswa kelas 11, Wikipedia, kesimpulan pelajaran IPS. Demikian, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Salam jas merah dari Ibu. Kita lanjutin. Nah, jangan lupa nih untuk siswa-siswa Ibu, kalau Ibu jadikan ini video, jangan lupa di like, subscribe, komen boleh, absensi jangan lupa, question lebih utama. Oke, ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen. Yang penting sekali adalah absensi dan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban. Ibu berharap ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Baik di WA maupun di komentar. Ketemu lagi minggu depan dengan materi yang lainnya. Siap-siap, UHA menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.